Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Laila dari kelas Biologi C semester 3 NIM 1908106077 akan sedikit memaparkan mengenai praktikum biokimia. Nah, untuk kadar gula produksi dalam darah normal yaitu 70-110 mg/dl. Sedangkan pada kadar gula produksi dalam darah orang berpuasa yaitu 45 mg/dl. Untuk menentukan kadar produksi gula dalam darah dilakukan dengan menggunakan alat glukometer dengan sampel darah orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Pada orang yang berpuasa memiliki kadar gula dalam darah 45 mg/dl, sedangkan pada orang yang tidak berpuasa dihasilkan bahwa memiliki kadar gula dalam darah yaitu 133 mg/dl. Selanjutnya yaitu identifikasi hormon HCG pada urin. Hormon HCG ini berfungsi untuk perkembangan janin. Untuk menentukan identifikasi hormon HCG pada urin, dilakukan dengan menggunakan sampel urin wanita hamil dan urin wanita yang tidak hamil dengan menggunakan alat respek yang menunjukkan bahwa 2 garis merah artinya yaitu positif hamil, sedangkan 1 garis merah artinya tidak hamil. Uji yang pertama yaitu uji karbohidrat dengan menggunakan 6 sampel bahan berupa pepaya, jeruk, melon, alpukat, jambu, dan apel. Dengan 6 percobaan, percobaan yang pertama yaitu uji molis. Positif uji molis yaitu berwarna ungu kemerahan. Yang kedua uji iodium dengan positif biru, coklat, merah kehitaman. Yang ketiga uji Barfoot dengan positif terdapat adanya endapan merah dan oranye. Yang keempat yaitu uji fermentasi dengan adanya perubahan warna pada sampel bahan. Yang kelima yaitu uji Seliwanov dengan positif menghasilkan warna merah tua. Yang keenam yaitu uji Benedict dengan adanya endapan hijau, merah, atau oranye. Praktikum yang kedua yaitu uji protein dengan menggunakan sampel berupa albumin, glukosa, dan gelatin. Dilakukan dengan 3 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu uji keberadaan atom CHO dengan positif adanya pengarangan bau amoniak dan juga terdapat embun. Yang kedua yaitu uji keberadaan atom N dengan positif adanya bau amoniak. Yang ketiga yaitu uji keberadaan atom sulfur dengan positif larutan berubah menjadi warna hitam. Praktikum yang pertama yaitu uji lipid dengan menggunakan 4 sampel bahan berupa minyak curah, minyak ikan, minyak bermerek, dan margarin basi. Dilakukan dengan 6 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu uji kelarutan minyak dan lemak dengan menggunakan sampel minyak curah, minyak ikan, dan margarin basi. Yang kedua yaitu uji penyabunan lemak dengan menggunakan sampel minyak curah dan margarin. Yang ketiga yaitu uji salting out sabun dengan menggunakan hasil filtrat dari uji penyabunan lemak. Yang keempat yaitu uji pemisahan asam lemak dengan menggunakan hasil gumpalan dari uji salting out sabun. Yang kelima yaitu uji pemisahan dan percobaan kolesterol dengan menggunakan sampel berupa hasil filtrat dari uji pemisahan asam lemak. Yang keenam yaitu penentuan asam lemak dengan menggunakan sampel berupa margarin. Praktikum yang kedua yaitu uji vitamin dengan menggunakan sampel vitamin A, B, C, D, E, B6, dan B12. Pada vitamin A, B, C, E, B6, dan B12 menggunakan sampel vitamin berupa tablet yang tersedia di apotik, tetapi pada vitamin D menggunakan sampel berupa minyak ikan. Asam nukleat terdiri dari 2 jenis yaitu DNA dan RNA. Untuk mengetahui penampakan asam nukleat ini dilakukan dengan menggunakan sampel bahan berupa nanas, stroberi, pepaya, sawi hijau, tomat, dan semangka. Dilakukan dengan cara menambahkan deterjen dan garam, kemudian dilakukan penyaringan, serta dimasukkan ke dalam alat sentrifugator. Dihasilkan bahwa nanas, pepaya, dan sawi hijau memiliki kadar air yang rendah dan terdapat serabut benang kromatin. Menurut teori, buah-buahan atau sayuran yang memiliki kadar air yang rendah akan menghasilkan presipitasi DNA atau benang kromatin.